Di awal film ini kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cheolmin yang sedang bekerja mengantar galon air mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapat upah, dia segera berlari menuju ke suatu tempat lain. Ternyata ada seorang pria tua yang sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Cheolmin tidak terlalu keras bekerja. Pria itu segera pamit karena ini hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan segera digantikan oleh Cheolmin. Ketika sedang menonton TV kecil di sebuah ruangan yang sempit, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Cheolmin heran saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan. Wanita itu kaget saat mendengar suara Cheolmin dan dia bertanya tentang kakek. Rupanya wanita yang bernama Junghwa itu terbiasa nonton TV bersama kakek yang digantikan oleh Cheolmin. Cheolmin menjelaskan kalau kakek sudah berhenti bekerja. Junghwa meminta maaf dan pergi. Tapi akhirnya Cheolmin tidak tega melihat Junghwa yang menunggu hujan reda sambil memainkan tongkatnya. Dia kemudian mengajak Junghwa masuk dan nonton TV bersama. Setelah nonton, Junghwa pamit sambil menyerahkan kotak makanannya, dan Cheolmin menerimanya dengan ragu. Paginya Junghwa berangkat kerja sambil bergumaman, sampai jumpa nanti malam. Junghwa bekerja sebagai operator telepon. Dia sempat kesal karena ada penelpon yang memarahinya. Si bos muncul dan menyemangati para pegawainya agar sabar dan menghormati kliennya. Si bos sengaja bermulut manis pada Junghwa sambil memijat ringan bahu wanita itu. Junghwa merasa tidak enak, tapi hanya bisa diam saja. Cheolmin pergi ke sasana tinju dan minta maaf pada bosnya. Tapi bosnya masih marah walaupun pelatih berusaha membujuknya. Pelatih mengajak Cheolmin bertemu dengan para petinju binaannya, dan salah satunya menantang Cheolmin. Tapi Cheolmin enggan menanggapinya. Hal itu membuat si bos kian kesal dan mengusirnya. Junghwa kembali datang untuk nonton TV. Dia minta agar Cheolmin membuka pintunya karena pengap dan bau. Junghwa meraba jendela dan membukanya. Secara refleks, Cheolmin mengenakan kembali sepatunya. Dia agak kesal saat Junghwa minta digambarkan tentang tokoh wanita yang ada di TV. Tapi Junghwa berkilah karena dirinya buta. Cheolmin tidak enak karena merasa dirinya bau. Dia pergi mencuci kakinya dan berganti sandal. Junghwa pamit dan Cheolmin mengembalikan kotak bekal milik Junghwa. Esok malamnya, Junghwa sedang membuat burung kertas sambil menyanyi. Dia heran saat merasa kakinya basah. Junghwa berusaha mencari sumber masalahnya, tapi dia malah terpleset. Junghwa mengeluh frustasi. Sementara itu, Cheolmin sengaja menunggu kedatangan Junghwa. Dia membuka pintu dan jendela, menyiram tanaman, dan mencuci bersih sepatunya. Cheolmin memejamkan mata, dan dia tersenyum samar ketika mendengar suara tongkat Junghwa. Junghwa memuji ruangan itu yang lebih segar. 신발 샀죠? 새 신발 냄새 나는데? Dan Cheolmin hanya tersenyum malu. Junghwa pamit pulang, tapi dia kaget mendengar suara klakson mobil dan terjatuh. Cheolmin segera membantunya ke rumah sakit setelah sebelumnya menyogok security agar bersedia menggantikannya menjaga parkir. Junghwa terkesan dengan sikap Cheolmin yang bersedia menggendongnya di punggung karena Junghwa kelelahan berjalan. Junghwa senang mendengar keluhan Cheolmin setelah tahu letak apartemennya yang jauh dan naik tangga untuk menuju apartemennya. Cheolmin kelelahan setelah tiba di apartemen Junghwa. Junghwa tak ragu minta tolong agar Cheolmin membantunya membersihkan saluran air di apartemennya yang tersumbat. Cheolmin terpaksa melakukannya, dan ternyata saluran airnya tersumbat oleh celana dalam Junghwa. Junghwa langsung merasa malu dan meminta celana dalamnya kembali. Sebagai balasannya, Junghwa memberinya tiket konser, tapi Cheolmin menolak karena tidak punya teman untuk diajak nonton. Tanpa ragu, Junghwa bertanya, apakah Cheolmin mau pergi dengannya? Junghwa sengaja pergi ke salon agar lebih cantik, dan akhirnya dia pulang dengan potongan rambut keriting yang membingkai wajahnya yang cantik. Cheolmin sempat terpana melihatnya. Mereka sangat menikmati konser dan pergi makan ke tempat favorit Junghwa bersama orang yang dicintainya.
Cheolmin agak kesal mendengar Junghwa ingin pergi ke tempat itu. Tapi dia agak lega setelah mengetahui bahwa orang yang dicintai Junghwa adalah ayahnya. Tapi dia kembali kesal ketika Junghwa bertanya tentang masa lalunya. Junghwa merasa diabaikan dan pamit, tapi Cheolmin tetap mengantarnya hingga ke depan pintu apartemennya. Cheolmin menceritakan masa lalunya, tapi alasannya enggan bercerita karena dia merasa malu, bukan sengaja mengabaikan Junghwa. Junghwa merasa penat bekerja, tapi dia segera pergi setelah bos memanggilnya agar datang ke ruangannya. Ternyata bos memberinya hadiah dengan alasan dirinya baru mengetahui kalau minggu lalu Junghwa ulang tahun. Bos berusaha merayunya dan mengajak makan malam, tapi Junghwa menolak. Cheolmin melihat Junghwa pulang dan tidak mampir ke tempatnya, tapi langsung pulang naik taksi. Cheolmin bertemu dengan pelatih dan mantan bosnya. Mereka ingin mengajak Cheolmin kembali, tapi dia menolak. Si bos bertanya apa yang selama ini Cheolmin lakukan setelah pensiun dari tinju. Pelatih kembali membujuk, tapi Cheolmin hanya diam. Hal itu membuat bos marah dan hendak pergi. Tapi kemudian Cheolmin mulai bercerita bahwa setelah pensiun bekerja sebagai penagih hutang, tapi akhirnya malah dipenjara selama 4 tahun 3 bulan karena menganiaya orang. Cheolmin mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan Suster Joanna yang sedang merawat seorang pasien pria. Suster itu memberinya bando untuk dihadiahkan pada teman wanitanya dan Cheolmin hanya tersenyum. Junghwa pulang dan kaget ketika mengetahui bosnya menunggu di depan apartemennya. Bos memaksa masuk dan mulai melecehkannya. Junghwa berusaha melawan, tapi karena dirinya buta maka gerakannya terbatas. Cheolmin muncul di saat yang tepat. Dia marah dan menghajar hingga babak belur. Junghwa masih ketakutan, tapi dia tidak suka dengan cara Cheolmin karena dia takut akan dipecat. Cheolmin berusaha menenangkan dan bersedia membantu, tapi Junghwa ingin mandiri dan tidak mau dikasihani. Junghwa meminta Cheolmin pergi, dan sebelum pergi Cheolmin meletakkan bando itu di atas meja. Hari berikutnya Cheolmin menunggu, tapi dia tak melihat Junghwa. Paginya Cheolmin memutuskan untuk mengikuti Junghwa dari jarak yang aman. Saat hendak menyeberang jalan, Cheolmin tak sengaja melihat klinik hewan. Malamnya, Cheolmin baru selesai memarkirkan mobil ketika melihat Junghwa menunggunya. Junghwa mengatakan kalau dirinya berhenti kerja karena merasa tidak nyaman. Dia minta Cheolmin membawanya jalan-jalan dan Cheolmin menyanggupinya. Cheolmin menjemput Junghwa di depan gang. Ganteng doang nyebut cewek depan gang. Cheolmin menjemput Junghwa dan memberinya hadiah anjing yang akan menemani Junghwa agar tidak kesepian. Junghwa sangat senang dan mereka pergi ke danau tempat dulu Cheolmin sering bermain ketika masih tinggal di panti asuhan. Cheolmin mulai membuka dirinya dan bersedia menceritakan masa kecilnya ketika di panti asuhan. Mereka bahkan saling bertukar batu keberuntungan. Cheolmin menemui pelatih dan bosnya. Dia ingin kembali bertinju. Mereka senang dengan keputusan Cheolmin. Kini Cheolmin seolah memiliki semangat baru. Dia giat bekerja dan berlatih. Cheolmin tak lelah untuk berlatih, bahkan saat pergi ke apartemen Junghwa. Cheolmin naik tangga dengan semangat dan selalu menyapa bocah laki-laki yang bermain di sudut tangga. Pelatih juga senang melihat semangat Cheolmin, begitu pula dengan si bos. Cheolmin sengaja memperbaiki apartemen Junghwa agar lebih terang, bersih, nyaman, dan hangat. Junghwa tampak senang dengan perubahan apartemennya, terutama dengan kamarnya yang kini terasa hangat dengan sinar matahari yang menyinari jendela kamarnya. Junghwa meminta izin agar bisa meraba wajah Cheolmin. Semula Cheolmin ragu, tapi akhirnya dia hanya diam saja ketika Junghwa mulai meraba wajahnya. Sejak itu mereka selalu bersama dan Cheolmin lebih giat mengumpulkan uang. Si bos dan pelatih juga senang karena Cheolmin selalu menang ketika di atas ring. Junghwa juga bangga dengan Cheolmin.
Kadang dia mengenakan jaket pria itu dan bergaya seperti seorang petinju. Mereka kini tampak bahagia dan Cheolmin masih suka menemani Junghwa nonton film. Junghwa kini menjadi terapis pribadi Cheolmin. Setelah bertanding, pasti Junghwa akan memijatnya. Cheolmin sedang bersama pelatihnya saat seseorang muncul dan menawarinya untuk bergabung dengannya, tapi Cheolmin menolak karena dia lebih suka bersama pelatih dan bosnya walaupun gajinya kecil. Tapi Cheolmin tetap bersyukur. Orang itu tak menyerah dan yakin bahwa suatu saat Cheolmin akan mencarinya. Suatu hari, Junghwa mengajak Cheolmin mengunjungi makam orang tuanya. Ketika perjalanan pulang, Junghwa menceritakan kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Cheolmin kaget dan terpukul mendengar cerita itu karena dia secara tidak langsung yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Cheolmin melampiaskan rasa frustasinya dan dia menangis sendirian. Dia teringat ucapan Junghwa ketika di makam orang tuanya. Junghwa yakin bahwa orang tuanya yang mengirim Cheolmin untuk menjaganya. Cheolmin pulang dan mendapati dapur yang berantakan. Cheolmin pergi ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter yang merawat Junghwa. Dokter mengatakan kalau dalam sebulan Junghwa tidak dioperasi, maka dia akan buta selamanya. Cheolmin menemui seseorang dan minta pinjaman uang. Orang itu bersedia asal Cheolmin memenuhi syaratnya. Cheolmin mengajak Junghwa jalan-jalan dan memintanya menjalani operasi, tapi Junghwa menolak. Cheolmin membujuk dengan alasan dia punya tabungan yang bisa digunakan. Junghwa merasa bersalah pada orang tuanya dan dia berpikir lebih baik buta saja. Cheolmin bertemu dengan seseorang yang mau memberinya uang di muka dengan syarat Cheolmin harus bertanding, tapi bila terjadi masalah, maka resiko akan ditanggung sendiri. Cheolmin mengemasi semua barang dan membakarnya untuk menghilangkan jejaknya. Pelatih kesal dengan keputusan itu, tapi tekad Cheolmin sudah bulat dan dia menitipkan uang untuk Junghwa pada pelatihnya. Cheolmin menjenguk Junghwa di RS dan mengantarkannya hingga ke ruang operasi. Dia berjanji akan menunggu hingga operasi Junghwa selesai. Tapi setelah Junghwa pergi, Cheolmin bergegas menuju suatu tempat dan bertemu seseorang. Orang itu memperingatkan Cheolmin agar jangan sampai ketahuan sambil menyerahkan paspor padanya. Singkat cerita, Cheolmin pergi ke Thailand dan menjalani pertaruhan tinju maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya untuk biaya operasi Junghwa. Cheolmin berjuang dan berhasil memenangkan pertaruhan itu. Kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat mencelakakan Cheolmin. Dengan wajah masih babak belur, dia menelpon dokter dan dia terharu karena operasi Junghwa berjalan lancar. Cheolmin tak henti mengucapkan terima kasih pada dokter. Tiba-tiba Cheolmin diserang dan dirampok. Cheolmin tidak sadarkan diri. Junghwa senang sekaligus sedih karena operasinya berhasil, tapi Cheolmin tidak muncul. Dia berinisiatif melaporkan hal itu kepada polisi, tapi polisi tidak bisa berbuat banyak karena Junghwa tidak tahu apapun tentang identitas Cheolmin. Sementara itu pemilik gedung marah karena Junghwa belum juga pindah, padahal gedungnya akan dirobohkan. Ketika akhirnya Junghwa bersedia pindah, seorang tukang pos datang membawa paket yang berisi bando dan Junghwa mendatangi alamat pengirimnya. Alamat itu membawa Junghwa ke rumah sakit tempat Suster Joanna. Suster Joanna senang dan memperkenalkannya pada seorang pasien. Pasien pria itu menyambut Junghwa dengan ramah dan dia menceritakan sesuatu yang membuat Junghwa shock. Junghwa akhirnya pindah rumah dan mulai menekuni kerajinan dari tanah liat. Dia mencoba membuat replika wajah Cheolmin yang seperti dalam ingatannya. Junghwa sedih dan tidak tahu harus mencari kemana. Dia kehilangan jejak Cheolmin. Junghwa hanya bisa menatap sedih ke arah replika wajah pujaannya. 2 tahun kemudian, kini Junghwa memiliki toko yang menjual aneka barang dari tanah liat.
dan usahanya terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggan yang memesan barang padanya. Junghwa juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan pijatannya. Setelah memijat seorang anak, Junghwa menemui kakek yang mengeluh badannya sakit dan ingin dipijat. Seorang pria yang berbaring tidak jauh dari si kakek tertarik mendengar pembicaraan mereka. Dialah Cheolmin. Cheolmin menoleh dan dia kaget melihat Junghwa yang sedang tersenyum sambil memijat. Junghwa tertarik melihat Cheolmin dan menghampirinya. Tanpa ragu dia langsung menawarkan diri untuk memijat, tapi Cheolmin hanya diam. Justru kakek yang memberinya informasi bahwa Cheolmin itu baru pindah dari Incheon dan dia sangat pendiam. Junghwa merasa aneh ketika memijat Cheolmin, tapi ketika melihat nama pasien, dia mengenyahkan kecurigaannya. Junghwa menyemangati bahwa Cheolmin pasti akan lekas sembuh. Ketika Junghwa sudah pergi, Cheolmin membuka kepalan tangannya yang berisi batu pemberian Junghwa. Cheolmin menangis sedih dan terharu. Dia senang karena kini Junghwa sudah kembali hidup normal. Cheolmin akhirnya sembuh, tapi harus menggunakan tongkat karena kakinya cacat sebelah. Dia pergi ke toko milik Junghwa. Sebenarnya dia tertarik melihat kura-kura miliknya, tapi langsung mengalihkan perhatiannya dan membeli tanaman Night Jasmine. Cheolmin berjalan pergi, tapi seekor anjing tiba-tiba muncul dan menyalak sambil menubruk Cheolmin. Junghwa sampai kewalahan menenangkan anjingnya. Dia agak heran karena anjingnya seolah mengenali Cheolmin. Junghwa merasa tidak enak karena ulah anjingnya. Dia menawarkan bantuan, tapi Cheolmin menolak dengan halus. Junghwa mengenali Cheolmin sebagai pasien yang pernah dipijatnya, tapi Cheolmin hanya tersenyum menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seolah tidak ingin melepaskan tuannya, tapi Junghwa menenangkan agar tidak lari mengikuti Cheolmin. Cheolmin berjalan pelan sambil menahan tangisnya. Junghwa kembali ke toko dan beralasan kalau dompetnya ketinggalan. Junghwa heran karena kura-kuranya hilang dan anjingnya terus menyalak. Junghwa bertanya pada rekannya, apakah tadi ada yang datang? Seseorang yang memakai tongkat. Rekannya mengiyakan dan mengatakan kalau orang itu datang untuk membeli tanaman. Junghwa menangis dan langsung berlari mencari Cheolmin. Dia berlari terus, tapi tidak bisa menemukannya. Dia menelpon rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa Cheolmin sudah keluar seminggu yang lalu. Junghwa berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke danau. Cheolmin jongkok dan melepaskan kura-kura itu ke danau. Dia menatap bangku kosong dengan 2 kursi yang ada di sana. Dia meraba meja yang bertulisan huruf Braille. Junghwa memanggilnya dan Cheolmin langsung menoleh. Dia agak malu melihat Junghwa yang berjalan menghampirinya. Lalu Junghwa meminta maaf sambil meraba wajah Cheolmin, dan Cheolmin hanya bisa menggeleng. Dia terus menunduk, tidak berani menatap wajah Junghwa, tapi akhirnya memberanikan diri ketika Junghwa memintanya. Mereka saling menatap seolah ingin melepaskan rasa rindu. Mereka sama-sama menangis dan Junghwa memeluk Cheolmin dengan erat. Cheolmin membalas memeluk sambil mengatakan dalam hati kalau dia mencintai Junghwa. Dan film pun tamat.